Jadi kalau ekonomi dunia nyungsep, ekonomi Indonesia turun tapi landai turunnya. Kalau dunia nyungsep. Karena apa tadi? Engagement Indonesia dengan ekonomi dunia relatif kecil. Jelek-jelek ini di Asia Pasifik, Indonesia nomor 8 kemarin. Nomor 1 Turki udah naik 100% lebih. Nomor 2 Argentina, nomor 3 Brazil, nomor 4 Qatar. Selebihnya saya lupa. Jadi pendeknya Bang, kalaupun ada resesi global tahun depan, Indonesia sama seperti 2008-2009 tidak akan terkena, dan kalaupun ada dampaknya minimal gitu Bang. Memasuki kuartal ketiga di tahun 2022, harga-harga bahan pokok di sejumlah daerah mulai merangkak naik. Belum kenaikan harga BBM jenis Pertalite oleh pemerintah yang akan semakin membuat harga-harga bahan pokok membumbung tinggi. Ketika banyak pihak memperkirakan ekonomi akan melesat setelah pandemi mereda, namun justru inflasi mengancam hidup masyarakat tanpa terkecuali. Apa saja aspek-aspek yang membuat harga bahan pokok naik tak terkendali, dan siapkah masyarakat kita menghadapinya? Dalam episode kali ini, kita akan membahas dampak inflasi terhadap masyarakat, dan seluruh data survei dalam tayangan ini didukung oleh tsurvey.id, platform survei digital milik Telkomsel dari 730 responden yang selanjutnya akan kita bahas dan diskusikan bersama dengan ekonom kenamaan Indonesia, Bang Faisal Basri. Bang Faisal, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dengan Asumsi. Bang, kalau ngomongin harga, bahan-bahan makanan masyarakat, mie instan, tempe, yang bisa ditemui di pasar lah basically. Kenapa harga itu terus naik dan nggak pernah turun nih? Masyarakat suka bertanya-tanya, harga naik terus, kapan turunnya sih? Saya baru buka data ya. Misalnya kasus minyak goreng ya. Minyak goreng udah turun. Puncaknya itu bulan Mei 23.000, ini rata-rata se-Indonesia ya. Rata-ratanya 23.000, bulan Agustus kemarin turun jadi 20 ribuan. Jadi turun, ada. Kalau harganya itu tidak diatur oleh pemerintah. Gitulah ikut pasar. Akhirnya kan pemerintah juga tidak sanggup untuk hanya minyak curah saja yang dipatok 14.400, yang lain diserahkan pada pasar, otomatis tidak ada kelangkaan. Jadi penyebab kelangkaan adalah kalau pemerintah menetapkan harga yang lebih rendah dari ongkos. Ya orang tidak mau produksi. Harga-harga ini naik, kebetulan ini fenomena dunia, global inflation. Nah, Amerika September kemarin 8,2, sudah turun dari 8,3. Padahal Amerika itu sudah naikkan suku bunga 3 kali berturut-turut sebesar 0,75%. Belum mempan. Nah, oleh karena itu ekspektasinya akan naikkan suku bunga kencang lagi nih. Sampai akhirnya akhir tahun nanti 4,25% sampai 4,5% gitu. Baru orang itu betul-betul akan naruh uangnya di bank. Gitu. Karena kalau sekarang insentifnya masih belum gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka sedikit akan mengurangi konsumsinya. Itu hanya salah satu-satunya cara lah buat Amerika sekarang naikkan suku bunga yang membuat kita semua terkena kan. Nah, kalau BI tidak naikkan suku bunga, naikkan suku bunganya cuma 25 basis point gitu, ya uang akan lari gitu. Nah, balik ke inflasi. Inflasi di Indonesia kan penyebab utamanya 5,95 itu kan kenaikan harga BBM. Ya. Nah, kenaikan harga BBM-nya kok enggak belajar dari pengalaman yang lalu. Pengalaman yang lalu itu selalu BBM itu ditahan, pemerintah sudah tidak sanggup lagi berikan subsidi, dinaikkan secara tajam kan. Karena tidak dilakukan perubahan secara gradual itu yang membuat rakyat shock gitu, kesel gitu kan kontribusi. Tapi harus saya katakan
kenaikan harga BBM sekarang jauh dampaknya lebih rendah daripada kenaikan sebelumnya. Sebelumnya kan 2014 bulan November, tanggal 20 November kalau saya nggak salah dinaikkan oleh Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi janji kampanyenya itu kenaikan inflasinya jadi 8%. Sekarang naik cuma 5, bukan cuma tuh menganggap remeh ya, tapi artinya kita harus bersyukur kita sekarang masuk ke era inflasi yang kian rendah. Jadi sepanjang era Pak Jokowi inflasi itu di bawah 3 tidak pernah terjadi sepanjang sejarah kita. Kalau dulu BBM dinaikkan inflasinya 18%. Gitu-gitu sekarang cuma di era pertama Pak Jokowi 8, sekarang 5,95. Jadi kalau misalnya kita ada orang nanya gitu Bang, jadi siapa nih sih yang bertanggung jawab bikin harga naik turun ini komoditas di pasar itu? Ya basically kalau Indonesia, dalam konteks Indonesia, government atau market sebenarnya Bang? Market. Market ya? Market. Jadi salah apa kita? Invasi Rusia ke Ukraina ya. Salah apa kita kok kita kena dampaknya? Ya jelas karena Ukraine ini penghasil gandum, penghasil bunga matahari. Minyak bunga matahari itu terbesar di dunia. Jadi kalau minyak goreng dari bunga matahari hilang di pasar, kan ada yang gantikan kan. Nah yang gantikannya kan harganya jadi naik. Nah kemudian dia kan produsen gas juga. Oleh karena itu menghasilkan gas itu side produknya fosfat. Fosfat itu side produk dari gas itu dijadikan bahan baku utama buat pupuk fosfat. Nah pupuk fosfatnya hilang, harga pupuk naik di seluruh dunia. Kita juga kena kan, fosfat kita enggak banyak produksi atau kita kan produksinya dominannya di urea gitu. Nah kemudian ditambah tanpa ada perang pun harga komoditi naik karena pasca COVID normalisasi gitu. Normalisasi, permintaan makin meningkat. Supir-supir truk udah punya kerjaan lain, dia nggak bisa nunggu COVID. Anak-anak ABK kapal nggak nunggu. Ada kawan saya dia buka restoran di rumah, warung di rumahnya gitu untuk pakai online begitu-begitu. Waktu dipanggil lagi nggak mau, dia udah menikmati. Jadi ada shortage di lapangan kerja yang mengakibatkan tidak semua armada bisa dioperasikan. Contohnya Garuda, saya termasuk yang sangat dirugikan karena biasanya saya kalau ada acara di Semarang, Surabaya pulang hari, sekarang udah bisa. Ke Semarang cuma 2 kali flightnya. Betul. Ya pagi terus sore gitu, sorenya nggak ada yang malam lagi. Ya kecuali Bali lah. Ya kebetulan kemarin saya dari Bali pulang hari. Berangkat dari sini 7.10, pulang 18.40 begitu ya. Tapi cuma Bali. Semarang cuma sekali. Solo sekali, bahkan bulan lalu Solo 4 kali seminggu. Nah, jadi pasokannya menyusut karena jumlah pesawatnya juga kan drop dari 129 penerbangan, 129 aircraft jadi cuma 60-an, barangkali sekarang udah nambah gitu. Jadi harga tiketnya jadi mahal. Apalagi kalau mereka main mata sama Lion Air misalnya ya. Kita jangan bersaing nih, kita lagi susah nih. Udahlah Anda terbang ke satu kota pagi, saya malamnya ya, kita jangan head to head begitu. Ya udah tambah mahal. Mau dimarahin kan sama Pak Jokowi kan. Jadi faktanya seperti itu. Bang, jadi tadi sudah di-mention di awal bahwa recovery post pandemic ini kan hampir di level yang full. Nah, kekhawatiran, concern baik di Indonesia dan juga secara global, inflasi awalnya dikhawatirkan menjadi resesi. Bang Faisal orang yang selalu bilang bahwa inflasi bukan pertanda kiamat gitu kan Bang sebenarnya ya dalam konteks Indonesia, dan tadi sudah disebutkan bahwa ini baik-baik aja sebenarnya. Tapi masyarakat ini khawatir nih Bang. Dan banyak juga kita lihat orang yang ya fear-mongering sih ya. Jadi kayak wah preaching sana sini bahwa bentar lagi kita berada dalam situasi yang
gawat. Haruskah masyarakat khawatir menurut Bang Faisal? Yang biasanya artikulatif gitu ya, biasanya vokal, menyuarakan kepentingan adalah kelas menengah. Tarif pesawat naik, langsung kan mereka cuap-cuap direspon langsung oleh Pak Jokowi. Tapi Pak Jokowi nggak pernah ngomong bagaimana membantu rakyat agar tahu tempe harganya tidak naik. Karena 80% bahan bakunya yakni kedelai diimpor. Kemudian tidak ada suara ya. Ya, paling suaranya dari mahasiswa gitu ya. Pak, kami ini udah menderita, Pak, kata mahasiswa. Saya dengan 2 mahasiswa, satu Riau, satu Udayana. Yang Udayana kemarin, Pak, kalau dulu 100.000, Pak, itu bisa buat 2 hari, sekarang sehari, Pak, 100.000 itu. Indomie aja udah naik dari 2.500 ke 3.500. Telur kan kemarin membumbung juga kan. Indomie telur berapa saya enggak tahu ya, bergantung. Jadi memang terasa sekali itu. Nah tapi kalau yang paling cerewet itu siapa? Kelas menengah. BBM naik, wah cerewet. Termasuk mahasiswa juga kan. Karena ke kampusnya dia pakai mobil atau pakai sepeda motor. Uang saku dari orang tuanya makin cepat habis kan. Mereka artikulatif sekali dan direspons biasanya sama negara. Negara takut sekali dengan vokalnya mereka itu. Nah tapi kenaikan harga apa segala macam juga dinikmati, misalnya harga cabai naik kan petani nikmati. Minyak goreng naik yang nikmati juga petani sawit gitu kan. Ada jutaan petani sawit gitu. Jadi kan tugas negara adalah mengimbangi. Jadi kalau saya misalnya idealnya gini. Kita nikmati ini kenaikan komoditi ini dari batu bara kita nikmati, kita ekspor sebanyak-banyaknya. Seperti Norwegia juga gitu, ekspor sebanyak-banyaknya. Kemudian oke, ada yang dirugikan. Uni Eropa sekarang mengenakan pajak durian runtuh. Jadi perusahaan-perusahaan yang dapat durian runtuh karena kenaikan harga yang melonjak di sektor energi misalnya, kenakan pajak, windfall, profit. Di Indonesia tidak 0% ya, 0% pajak windfall batubara. Padahal tahun 2021 ekspor batubara itu mencapai 400 triliun rupiah lebih. Kalau dikenakan 25%, berapa itu? 125 triliun ya, 125 triliun bisa digunakan untuk mengkompensasi orang-orang yang dirugikan akibat, seperti kan ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Negara hadir adalah mengambil lebih banyak dari yang diuntungkan untuk kompensasikan ke yang dirugikan. Dalam bentuk apa? Cash transfer. Singapura memberikan uang kepada keluarga yang pendapatannya di bawah $100.000. Amerika zaman Donald Trump ya, dalam konteks yang lain memberikan juga kan cek itu menjelang pemilu waktu itu. Tanda tangannya biasanya Menteri Keuangan, sekarang Donald Trump gitu kan, tanda tangan. Malaysia juga kasih. Nah kenapa mereka kasih? Karena mereka sadar hidup ini tuh naik turun. Ada namanya siklus, business cycle. Kadang roda pedati itu di atas, kadang di bawah. Kalau di atas tahu diri. Bang, tadi dengan tidak adanya, sebenarnya sih ada Bang ya, cash transfer kan dalam bentuk yang lain kan sebenarnya dilakukan juga Bang ya, BLT, di Indonesia, iya kan? ya tapi BLT cuma berapa 20 juta. Nah, Betul. ini saya lengkapi ya. Bank Dunia baru mengeluarkan data kemiskinan. Ada kemiskinan data head count indeksnya, head countnya berapa? Ada 6,5 $, ada 3, berapa, ada 2, dulu. Tadinya orang miskin itu yang kemiskinan absolut 1,25. Ya kita turun tinggal sedikit lah. Tapi yang di bawah $6,5, $6,5 purchasing power parity. Jadi kursnya kira-kira 5.000. Jadi 6,5 kali 5.000, 33,5. Kita bulatkan jadi 35.000. Penduduk yang di bawah, pengeluarannya di bawah 35.000
per hari 35.000 dapat apa kan? Itu 60% dari jumlah penduduk. Jadi kenapa kita heboh? Karena kita gagal menyejahterakan rakyat kita, mengangkat lapisan masyarakat terbawah itu. Makanya mereka rentan. Kalau kelas menengahnya kan bisa cari jalan keluar sendiri-sendiri ya. Jadi saya gimana nih menyiasati harga BBM naik? Saya nggak boleh mengharapkan Pertalite kan subsidi kan. Mobil saya boros, saya nggak boleh sebut merek ya. Mobil saya boros 1.600 cc. Saya beli yang 1.000 cc. Saya beli yang 1.000 cc yang butuh 1 liter untuk menjelajah 20 km. Jadi saya justru pengeluaran BBM saya turun. Walaupun harga BBM naik gara-gara ganti mobil. Saya punya pilihan. Saya punya fleksibilitas. Tapi sebagian besar rakyat Indonesia tidak punya kemewahan seperti yang saya. Betul. Bisa nikmati gitu. Dan makanya kita harus bersyukur kelas menengah, jangan ngomel-ngomel aja. gitu. Iya, karena memang dampak inflasi ini kan di kelas menengah juga ada kena, tapi dia punya options dan dia punya sarannya juga untuk ngomel sih Bang. Sementara ini kalau kelas yang lebih di bawah mereka hanya trying to cope with life aja, basically kan seperti itu Bang ya. Nah, tadi kan udah dinyatakan ya bahwa ya inflasi itu berpengaruh kepada setiap kalangan gitu, setiap kelas sosial. Nah, kita sekarang ada data nih. Apakah masyarakat sudah benar-benar merasakan dampak inflasi atau enggak? Kita udah punya data yang dikumpulkan oleh tsurvey.id by Telkomsel, sebuah platform survei digital yang memiliki jangkauan responden yang sangat luas, mulai dari level SIS, interest atau hobi, demografi, yang bisa menyentuh suburban dan subdistrik, sehingga bisa menyesuaikan kebutuhan survei Anda. Nah, dalam survei yang dikumpulkan oleh tsurvey.id by Telkomsel, dinyatakan 24% masyarakat yang disurvei mengetahui tentang dampak inflasi. 24% itu tahu dampak inflasi, sedang sisanya mengaku cukup tahu. Ini jadi menarik Bang, sangat tahu dan cukup tahu itu perbedaannya apa sih? Lalu berikutnya adalah dampak inflasi yang dipahami masyarakat berupa kenaikan harga barang dan jasa terus-menerus dipahami oleh 66% yang disurvei. Ketidakpastian kondisi ekonomi disebut oleh 14% masyarakat. Sedangkan tingginya jumlah uang yang beredar disebut oleh 12% anggota masyarakat. Menurut Bang Faisal, berdasarkan survei yang digalang oleh tsurvey.id by Telkomsel ini, apakah ini tanda-tanda bahwa masyarakat itu paham dan siap, aware, mereka tahu untuk menghadapi inflasi ini bagaimana Bang? Mungkin kalau ada koma-komanya enggak 100%. Tapi kalau tadi dibulatkan 100% tahu. Bedanya adalah sangat tahu dan cukup tahu. Pendek kata enggak ada yang enggak tahu. Sampel ini ya. Saya rasa enggak sampai 100%, ada juga yang enggak tahu. Nah, dan mereka merasakan semua, iya betul. Telkomsel yang paling luas kan jangkauannya. Kedua, inflasi ini dihitung berdasarkan ratusan komoditi dan puluhan kota. Kota basisnya bukan provinsi. Ya. Kota di satu provinsi bisa berbagai kota gitu. Jadi memang paling komprehensif data yang kita punya. Dan itu sampelnya makin hari makin diperbarui, diperluas. Ada sih yang mengeluh gitu ya, cara ngitungnya bagaimana segala macam. Tapi kita harus menyadari loh bahwa Badan Pusat Statistik yang menghitung inflasi ini dia independen, tidak boleh diintervensi oleh siapapun, dan punya metodologi yang kian hari kian bagus. Praktis memang semua lapisan masyarakat sudah merasakan dampaknya. Bang, tadi kan kita ngomong dalam konteks apa yang harus dilakukan oleh negara Bang ya. Tapi kalau dalam konteks masyarakat nih, nah kita mau lihat data sekali lagi dari data yang dikumpulkan oleh tsurvey.id by Telkomsel. 68% masyarakat mempersiapkan diri menghadapi inflasi dengan berhemat atau mengatur ulang pos keuangan. Terus 15%-nya meningkatkan investasi, sedangkan 11%-nya belum mempersiapkan apa-apa.
Pertanyaan saya Bang, ini dalam level masyarakat, apakah yang dilakukan ini sudah cukup efektif berhemat, investasi, nabung di tabungan bank konvensional? Apakah ini sudah cukup efektif? Lalu buat yang 11% yang bilang belum ngapa-ngapain, harusnya mereka ngapain Bang? Bagusnya ini di cross step dengan kelompok pendapatan. Karena setiap kelompok pendapatan berbeda-beda. Nah, tapi ini menunjukkan seperti saya katakan tadi, hampir semua orang tidak punya pilihan. 60% itu yang tadi pendapatannya, pengeluarannya. Kita tidak punya data pendapatan resmi ya. Jadi pakai proksi pengeluaran. Ketimpangan itu ketimpangan pengeluaran di Indonesia. Nah, kita lihat di sini, tadi saya katakan 60% lebih pengeluaran per hari per orangnya 35.000. Itu 68. They don't have choice. Mereka tidak bisa menabung. Ini meningkatkan investasi, boro-boro investasi mereka pas-pasan hidupnya. Berarti kalau yang ngomong gitu sudah pasti mungkin kelas menengah Bang, at least ya. Ya, ini kelas menengah semua. Menabung di tabungan bank konvensional. Ini segelintir, nanti saya cerita soal tabungan. Nah, itu yang 68 ya caranya yang berhemat. Termasuk anaknya yang sekolah drop out. Most likely drop out rate-nya naik. Makin banyak kita lihat kan anak-anak yang entah ada bandarnya atau ibunya sendiri jualan di pinggir-pinggir jalan, makin banyak. Makin banyak. Dia nggak sekolah, kerjanya di stasiun Duku Atas tuh. Malam minggu saya kemarin lihat sana, cuma jongkok-jongkok aja. Wah, masih anak-anak segini nih ngerokok gitu kan. Nah, itulah. Jadi dan tidak berencana mempersiapkan apa-apa, itu yang tidak terjamah krisis. Dan cuma 1% nih Bang. Apaan sih Ini adalah nggak ada representasi masalah, yang ya. proporsional sebenarnya Bang. Nah, itu tercermin di data simpanan masyarakat. Jadi simpanan masyarakat itu yang datanya terpublish, kalau data mentahnya sih bisa diolah. Jadi di bawah 100 juta. Simpanan di bawah 100 juta sampai kategorinya ada di atas 5 miliar. Simpanan di atas di bawah 100 juta itu, 100 juta rupiah, jumlah akunnya, jumlah akunnya itu 98% lebih. Jadi itu 98% lebih. Tapi nilainya, kalau persentase dilihat dari nilainya, cuma 9%-an. 98% cuma 9%. 9% dan yang sisanya berarti yang 2% tadi Bang? Sisanya yang 2% tadi ada 0, berapa gitu. Nah, yang di atas 5 miliar itu yang paling tinggi. Itu meningkat terus persentasenya. Nilainya naik, persentasenya pun naik. Persentase nilai uangnya. Jadi dari 40-an sekarang udah di atas 50%. Jumlah rekeningnya cuma 0,00. Karena dia cuma menyediakan 2 angka di belakang koma, nggak keluar itu. Jadi 0,00, saking sedikitnya tapi menguasai lebih dari separuh nilai simpanan. Artinya apa? Yang 100 juta yang masih bisa nyimpan ini pun sudah makan tabungan. Sementara yang kaya akunnya tambah banyak. Makanya di sini nih menabung di tabungan konvensional cuma 4% sama jadi strukturnya. Seperti bukan sama ya, mirip gitu. Sedikit sekali. Kalau di tempat yang saya sebutkan tadi 0,0, ini 4 juga kan paling sedikit setelah 1. Oke. By the way Bang, generasi Indonesia berapa sih sekarang Bang? Dan apakah turun? Turun. Menjadi 0,38 sekian ya, 384 apa pokoknya turun. Tapi gini itu bukan ketimpangan pendapatan, ketimpangan pengeluaran. Jadi saya misalnya bukan orang miskin kan, bukan orang sangat berada juga, tapi orang cukup lah, kelas menengah lah gitu saya. Kelas menengah, ditanya pengeluarannya berapa? Makan saya cuma segumpal nasi karena diabetes.
gitu kan. Kemudian saya nggak rakus makan apa-apa gitu-gitu. Barangkali makannya lebih banyak supir taksi yang pendapatannya lebih rendah dari saya. Nah kalau dibandingkan konsumsi supir taksi sama saya, bisa supir taksi lebih banyak. Karena basisnya pengeluaran. Jadi pengeluaran itu membuat Gininya di bawah 0,4 artinya rendah, ketimpangan rendah. Kalau 0,4 zaman PSB pernah 0,4 itu ketimpangannya sampai 0,5 sedang. Di atas 0,5 sangat timpang. Tapi ada Swiss Bank apa namanya? Credit Suisse. Credit Suisse ini luar biasa. Dia bisa menghimpun data kekayaan seluruh negara di dunia. Global Wealth Report namanya. Nah terakhir itu dihitung juga sama dia Gini berdasarkan kekayaan Indonesia 0,8 sekian mendekati 1. Sangat timpang berarti, Bang. Ya, tapi Gini versi mereka Versi ya. mereka, iya. Yang tidak bisa dijustify sebagai data untuk perbandingan gitu. Tapi di situ kelihatan bahwa 1% orang terkaya di Indonesia, betul-betul kekayaan bukan pengeluaran, itu menguasai 40-an% kekayaan nasional. Kalau 10% orang terkaya menguasai 74, kira-kira 3/4 kekayaan nasional. Nah dilihat dari situ Gininya memang tinggi. Oke, Bang. Nah, tadi sudah sempat di-mention di awal apa yang dilakukan oleh pemerintah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Kita kembali punya data di sini, Bang. Masyarakat mengaku sudah merasakan bantuan pemerintah untuk menghadapi inflasi. Dari survei yang dikumpulkan oleh survey.id by Telkomsel, 66% mengatakan bahwa kebijakan pemerintah sudah cukup tepat. 29% mengatakan tidak tepat, 5% mengatakan sangat tepat. Menurut Bang Faisal sendiri, karena Bang Faisal sebagai seorang akademisi saya yakin pasti objektif sekali kan observasinya. Sudah cukup tepatkah, Bang? Apa selama pandemi ini ya, selama pandemi ini kan ada BLT, ada bansos, ada yang namanya kredit untuk UMKM tanpa agunan, ada restrukturisasi kredit dan pembebasan bunga sebagian begitu-begitu. Lantas ada juga pemotongan penghapusan pernah PPNBM untuk mobil. Jadi bisa mengirit 30 juta. PPNBM-nya dinolkan. Walaupun banyak orang kritik ya, mobil kan buat kelas menengah, manja banget sih begitu. Tapi faktanya pasti ada yang seneng kan? Pasti ada yang senang. Bang Faisal ini kan salah satu orang yang paling sering mengkritik pemerintah, siapapun pemerintahnya ya. Gitu. Tapi juga orang yang paling optimis sebenarnya sama Indonesia di setiap zaman. Menurut Bang Faisal, di tengah banyak orang mengatakan kita akan ada dalam bahaya, resesi global akan berdampak ke Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan kena resesi tahun depan seperti yang ditakutkan banyak orang, dan seberapa parah kalau kita terkena, Bang? Atau bahkan Bang Faisal punya pandangan yang lain? Oke. Kita lihat dulu karakteristik ekonomi Indonesia. Gitu. Jadi dari jangka panjang, dari jauh bertahun-tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, sampai sekarang kita plot saja ekonomi dunia polanya seperti apa, Indonesia polanya seperti apa. Kelihatan. Jadi kalau ekonomi dunia nyungsep, ekonomi Indonesia turun tapi landai turunnya. Kalau dia nyungsep. Karena apa tadi? Engagement Indonesia dengan ekonomi dunia relatif kecil. Ekspor impor terhadap GDP itu cuma 50%. Singapura 300%. Jadi lebih besar ekspor impornya daripada yang dia produksi sendiri. Kedua, sektor keuangan kita tidak mengenal yang canggih-canggih. Yang canggih-canggih, yang toxic asset sebetulnya ya. Oh, yang bubble. Jadi di Indonesia nggak mengenal bubble. Kalau bubble, ya nggak ada letusan. Tiba-tiba gitu, nggak ada bubble kok, ya kan. Jadi kemudian yang ketiga,
sektor keuangan kita sekarang itu makin tetap bergantung, tapi ketergantungan kepada investor asingnya jauh berkurang. Misalnya dibandingkan di stock market ya, stock market itu dulu 60% itu investor asing, sekarang investor asingnya cuma 32%. Dan itu perilakunya dulu ya, investor asing jual, investor lokal ikut. Sekarang Anda lihat plototnya tiap hari, kalau asing jual, domestiknya beli. Dan sebaliknya gitu. Jadi makin cerdas gitu investor Ini kita dibandingkan dengan 2008-2009 Bang ya? 2029 investor milenialnya belum ada. Nggak ada. Seperti sekarang investor retailnya kecil sekali. Orang nggak melek pasar saham. Apalagi dulu suka goreng-goreng gitu kan, barangnya sedikit. Jadi misalnya harga-harga saham digoreng tuh. Ada produsennya, saya nggak usah sebut deh. Yang tukang goreng itu. Yang penting dia naik turun gitu. Jadi volatility-nya di masa lalu lebih tinggi. Kemudian utang pemerintah, surat utang pemerintah itu yang dalam, kan ada surat utang pemerintah dalam mata uang asing, tapi sebagian besar dalam mata uang rupiah. Nah dalam mata uang rupiah yang dibeli asing kan boleh. Itu pada tahun 2008-2009 itu hampir 40%. Sekarang tinggal 16%. Ya. Sekarang asing itu hampir setiap hari jual surat utangnya. Per Jumat minggu lalu, karena datanya setiap Jumat di ini, itu sudah keluar 170 triliun net sell-nya investor asing. Tapi di pasar saham, net buy asingnya itu 74. Jadi netonya enggak, jadi bisa dikompensate sehingga tidak sampai 100 triliun. Nah tapi ini akan memburuk terus. Saya bisa memahami akan memburuk terus. Hari ini rupiah agak anjlok lagi, udah 15.600 sekian gitu. Tapi ini bukan long term, tapi short term fenomena yang gara-gara si Amerika naikkan suku bunga gila-gilaan. Saya tidak tahu BI akan menaikkan lagi atau gagah-gagahan gitu tidak menaikkan. Ya kalau tidak menaikkan selisihnya kan makin real interest rate-nya makin lebar ya. Namanya falsafah uang kan akan mencari return yang tinggi gitu. Kalau kita returnnya makin lama, kita udah negatif loh. Inflasinya 6 kan, inflasinya 6, suku bunganya 4,25 ya, 4,25 ya, udah minus berapa? 1,75 ya. Jadi tidak menarik lagi kan invest di Indonesia. Ini konsekuensi. Tapi syukur ketergantungan kita makin berkurang sehingga kita tidak terlalu terjerembab sedalam global. Beda sama Singapura. Anda bisa lihatlah sekarang Singapura, China yang stock marketnya hijau, enggak merah, itu sedikit sekali. Jelek-jelek ini di Asia Pasifik, Indonesia nomor 8 kemarin. Nomor 1 Turki udah naik 100% lebih. Nomor 2 Argentina, nomor 3 Brazil, nomor 4 Qatar, selebihnya saya lupa. Jadi pendeknya Bang, kalaupun ada resesi global tahun depan, Indonesia sama seperti 2008-2009 tidak akan terkena, dan kalaupun ada dampaknya minimal gitu Bang. Bahkan dunia pun kemungkinannya tidak lebih dari 50%. Yang hampir bisa dipastikan adalah deselerasi ekonomi. Jadi pertumbuhannya melambat seperti di pertumbuhan tahun depan oleh IMF itu dipangkas lagi dari 2,8% bulan Juli, dia proyeksi 2,8, bulan Oktober ini diturunkan jadi 2,6. Jadi memang dari 3, berapa turun mendekati ke 0 tapi masih jauh kan 2,6 sama dengan 0. Nah, ada risiko-risikonya. Jadi kalau terjadi eskalasi perang, ini tidak jelas. Tadinya target 3 minggu, ini udah hampir setahun nih ya. Februari kan. Dan bentar lagi Februari kita tidak terasa. Ini akan menciptakan masalah. Kemudian
Saya kan dari Eropa, diskusi dengan teman-teman di Eropa juga salah persepsi. Jadi mereka itu halayak ya, termasuk politisi, mengidentikan serangan Rusia ke Ukraine dengan potensi serangan China ke Taiwan yang akan menciptakan instabilitas. Makanya Amerika juga kan seolah-olah nantang perang Nancy Pelosi. Pelosi datang ke Taiwan. Nancy Pelosi itu orang nomor 3 terkuat loh. Jadi kalau wapresnya tidak ada, Nancy Pelosi jadi presiden. Ya, Speaker of the Nah House. jadi very strong itu kan sinyal yang buruk kayak seperti nantang gitu. Padahal beda sekali. Ukraine adalah negara merdeka, anggota PBB. Sementara hampir seluruh negara mengakui One China Policy, termasuk Amerika mengakui. Jadi jangan disamakan dong, itu masalah domestik. Tapi kita tidak menginginkan China melakukan kekuatan militer. Nah, yang begitu-begitu tension ini naik nih. Nah, oleh karena itulah yang kami diskusikan selama di Eropa itu apa peran kita. Jadi kami ketemu dengan pemerintah Uni Eropa, pemerintah Jerman, dan dengan civil society think tank di sana. Sharing untuk common understanding apa yang kita bisa lakukan untuk mengurangi tension ini supaya dunia nggak separah seperti yang dibayangkan. Wah, resesi. Semakin banyak pemberitaan resesi, semakin meningkat kemungkinan resesinya. Kalau orang ceritanya tidak menakut-nakuti, mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi regardless, saya rasa apa yang Bang Faisal sampaikan tadi sangat menggembirakan untuk didengar. Saya rasa itu sebuah suntikan optimisme yang perlu disimak juga Bang oleh halayak gitu. Karena kayak tadi kita sempat mention kan banyak yang fear mongering nih di sana sini. Tapi seperti biasa Bang, terima kasih. Very insightful as always. Dan nanti kita lihat ya Bang 2023. Saya sih cukup percaya. Bukan cukup, sangat percaya sebenarnya. Based on historical, apa yang dikatakan Bang Faisal biasanya sih kejadian. Nah, tinggal barangkali kalau saya boleh titip, ini kan sebetulnya masa depan nih, 2045 gitu ya. Kita ingin jadi negara maju, macam-macam gitu. Nah, yang saya lihat kurang, karena saya ke Komisi Eropa, pemerintahannya, kan ada Parlemen Eropa, ada pemerintahan Eropa. Itu bentuk gedungnya itu apa ya, setengah lingkaran gitu, lingkaran. Nah, di atasnya itu adalah saatnya anak muda bersuara. Wah, segala macam gitu. Nah, saya berharap kaula muda kita, generasi Z, generasi milenial, post Z barangkali masih di bawah 9 tahun kan umurnya, tapi mereka harus diperhatikan juga. Lebih mendengar suara mereka, dan generasi muda ini lebih menyuarakan kepentingan masa depan mereka. Karena mereka lah yang akan hidup di 2045, kami udah nggak ada gitu. Jadi tolong didengar mereka lebih seksama seperti elit-elit di dunia takut sama generasi muda kita. Itu yang barangkali tugas kita, jangan sampai mereka itu nanti diwariskan dengan lingkungan yang makin buruk, diwariskan dengan kekayaan alam kita yang habis, diwariskan dengan climate change yang makin buruk, diwariskan dengan utang yang makin menumpuk. Kasihan mereka, karena masa depan itu lebih sulit dari sekarang. Baik, itu saya rasa ujangan yang harus dipahami. Tidak hanya oleh anak muda, tapi juga oleh para pengambil keputusan ya Bang Faisal. Sekali lagi terima kasih banyak atas diskusi dan pemaparan yang saya rasa. Kalau saya sih bisa sejam lagi juga nggak apa-apa, jangan Bang Faisal ngomong sih, kalau saya sih demen deh. Thank you Bang Faisal. Demikian obrolan yang sangat menyenangkan bersama dengan Bang Faisal Basri. Terima kasih juga untuk tsurvey.id by Telkomsel yang telah mendukung survei kami tentang inflasi di Indonesia. Buat kalian yang sedang butuh survei atau butuh insight menarik tentang berbagai tren di Indonesia, bisa langsung cek ke media sosial @tsurvey.id dan juga websitenya di www.tsurvey.id.
Tentu banyak banget manfaatnya mengingat apa yang kita perbincangkan didasari oleh kondisi yang terjadi di masyarakat dan dirangkum oleh tsurvey.id by Telkomsel. Nama saya Pangeran Syahan. Terima kasih dan sampai jumpa.